Yang kedua, isi yang kedua, yaitu mulai dari mana ini? Ya, 7 dulu, angka 7. Ya, tongkat Harun. Tongkat Harun. Dari tongkat Harun, ya. Tongkat Harun ini datangnya, tongkat Harun ini ceritanya timbulnya waktu orang Israel rebut-rebutan. Orang Israel ini rebut-rebutan. Saudara ingat kejadian di padang belantara tentang Korah yang melawan Musa. Korah ini dari suku Lewi dan juga dari suku Ruben. Itu ceritanya di situ. Ya, agak makan waktu tapi tidak apa-apa. Lebih baik saya tunjukkan ayat-ayat itu saudaraku dalam Alkitab. Di dalam kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-17 ya, 16. Ayat pertama. Saya akan tunjukkan ini saudaraku, sebab kita harus sampai di situ. Gereja Tuhan harus berisi dengan ini. Ayat 1. Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Iya, ini kejadian dulu tetapi bernubuat buat kita sekarang. Bernubuat buat kita sekarang. Satu waktu Tuhan angkat Musa memimpin bangsa Israel. Coba kita baca ayat ketiga lebih dahulu. Ayat 3. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun. Jadi datang kepada Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, ya, sekarang cukuplah itu. Sekarang cukup. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Iya, terima kasih. Jadi memberontak terhadap pimpinan. Ini dari suku, ini Kehat, itu dari suku Lewi. Kemudian Datan, Abira, dan Eliab. Dan On ini dari suku Ruben. Merasa sesuatu, merasa ada tidak puas dengan pimpinan Musa yang diangkat oleh Tuhan. Musa dan Harun ini diangkat oleh Tuhan, tapi tidak puas. Mereka memberontak kepada Musa dan Harun. Siapa yang memberontak ini? Coba sudah lihat. Lewi, orang Lewi. Ini bicara tentang sekarang ini hamba-hamba Tuhan. Merasa aku juga hamba Tuhan. Aku juga pendeta. Aku juga. Merasa bisa. Masa cuma kamu pendeta? Masa cuma kamu yang bisa? Ini Korah. Jadi pendeta lawan pendeta. Jadi tidak usah heran kalau sekarang ini terjadi pendeta lawan pendeta. Ini yang sangat memalukan. Sangat memalukan. Pendeta lawan pendeta. Kan memalukan sekali ini, saudaraku. Saya memang sebutkan ini sebab sangat memalukan. Dan menjadi sandungan. Siapa yang ribut itu? Pendeta. Yang sana pendeta. Kok pendeta dengan pendeta bisa saling tempur? Lewi dengan suku Lewi bertempur gara-gara masa cuma kamu yang bisa memimpin. Jadi singkatnya Musa ini turun, aku yang mau jadi pemimpin, kata si Korah. Dia lupa firman. Saya tidak bisa menjelaskan secara rinci pada malam hari ini, tetapi rasanya cukup begitu. Itu yang membuat jemaat Tuhan ribut sekarang ini. Membuat jemaat ribut sekarang ini. Karena ini. Kemudian Ruben. Ruben ini siapa? Anak sulung. Anak sulung. Kalau Kehat tadi merasa dia dipilih juga, diangkat juga. Oh, aku juga orang Lewi, aku juga berhak
Aku juga bisa jadi pendeta. Tapi Ruben, dia merasa aku ini yang paling tua, punya pengalaman, kamu ini baru. Aku ini lama, aku ini paling tua. Ruben sulung, merasa punya hak kesulungan. Ribut juga. Ini keributan yang terjadi dalam gereja Tuhan. Saya memberitakan ini supaya semua tahu. Jangan gampang gugur, sebab kita akan ditingkatkan oleh Tuhan kepada sesuatu yang permanen. Saudara-saudaraku, tidak gampang gugur melihat situasi semacam ini. Sesuatu pemberontakan terjadi dalam gereja Tuhan. Kalau di dunia itu terjadi pemberontakan biasa. Tetapi kalau di dalam gereja Tuhan terjadi pemberontakan, itu luar biasa. Dan itu, saudara-saudaraku, bisa menggugurkan banyak orang kalau dia tidak bisa melihat suatu pengharapan di dalam Tuhan. Ini bicara, tongkat ini bicara tentang pengharapan. Jadi mungkin ada orang yang sudah dari dunia lihat situasi di sana begini, pindah di sana begitu. Akhirnya datang dalam gereja Tuhan. Lihat dalam gereja Tuhan lebih gawat. Pendeta dengan pendeta tempur, anak-anak Tuhan saling berhantaman. Lalu manusia ini bisa putus pengharapan, putus asa. Ini hari ini malam diberitakan berita ini. Tuhan tunjukkan jalan keluar. Tuhan tunjukkan jalan keluar. Coba baca terus ayat yang ke-4. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Ya, Musa mendengar itu, dia sujud, dia menyembah Allah. Dia tidak memberontak. Ini seorang pimpinan rohani. Dia tidak meladeni itu, dia disalah-salahkan. Dia disalah-salahkan, tapi dia tidak melawan. Dia hanya diam, dia sujud menyembah Tuhan. Terus, dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Ya, terima kasih. Pasal 17 itu tentang tongkat. Saya singkatkan saja untuk menyingkat waktu. Tuhan suruh membawa tongkat-tongkat, taruh di hadapan Tuhan. Musa lebih dahulu merendahkan diri, bersama Harun meletakkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian pada besoknya, kemudian Tuhan suruh setiap bangsa Israel ini, setiap suku membawa tongkat, masing-masing satu suku satu tongkat, taruh di hadapan Tuhan semalam-malaman. Dengan aturannya, tongkat atau yang dipilih oleh Tuhan adalah tongkatnya yang berbunga, berdaun, bertunas, berbunga dan berbuah. Waktu besok paginya kelihatan tongkat Harun yang dipilih oleh Tuhan. Sekalipun tongkat itu sudah merupakan kayu yang mati, tetapi di hadapan Tuhan dalam waktu singkat, hanya semalam, dia bertunas, dia berbunga dan berbuahkan buah badam. Ini artinya pengharapan. Jadi tongkat ini bicara tentang pengharapan. Tongkat ini bicara tentang pengharapan. Dia bertunas, dia berbuah. Dia kemudian tongkat ini ditaruh oleh Tuhan, ya, di dalam tabut perjanjian. Jadi orang yang punya pengharapan secara permanen. Siapa yang memiliki pengharapan yang permanen ini? Siapa yang bisa memiliki pengharapan yang permanen ini? Kita lihat itu datangnya dari bawah juga, saudaraku. Datangnya mulai dari bawah. Di dalam bejana pembasuhan. Dalam bejana pembasuhan, tolong tunjukkan bejana pembasuhan. Ini satu kehidupan yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Satu kehidupan yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan.
diteladankan, ditunjukkan oleh Yesus. Waktu dalam baptisan air, dia datang, dia menunjukkan dirinya untuk masuk dalam baptisan air. Yesus masuk dalam baptisan air. Untuk apa? Untuk mengajar kita, memberikan kita teladan, taat, dan dengar-dengaran. Nabi Yohanes hampir tergelincir karena dia pandangan cara manusia. Dia melihat Yesus itu anak Allah. Waktu Yesus datang minta dibaptis, dia katakan, masa Tuanku datang kepadaku untuk dibaptis, akulah yang harus dibaptis. Dalam Matius pasal 3. Tapi Tuhan katakan tidak, sebab demikianlah kita harus melakukan segala kebenaran. Demikianlah kita melakukan kebenaran. Kemudian Yohanes Pembaptis melakukan itu. Saudara-saudaraku, di dalam baptisan air, dalam Alkitab sudah saya jelaskan sedikit waktu hari Minggu. Zaman Nuh, baptisan itu dilambangkan dengan bahtera Nuh, menyucikan hati. Saudara-saudaraku, zaman Nuh, zaman Israel keluar dari Mesir dilambangkan dengan laut Kolsum. Itu disebut lagi dalam Wahyu pasal 15 itu. Suatu nyanyian Musa di tepi laut Kolsum disamakan dengan nyanyian anak domba. Saudara-saudaraku, kepada kita sekarang itu dilambangkan dalam baptisan air. Yesus mulai menunjukkan kepada kita tentang baptisan air yang merupakan suatu permulaan untuk menang. Injil Lukas, saya tunjukkan Injil Lukas. Dan orang yang menolak ini kemudian Tuhan menyebut betapa sukarnya mereka ini masuk dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan katakan itu jangan jadi contoh. Lukas pasal yang ke-7. Lukas pasal yang ke-7. Kita baca ayat yang ke-24. Kita baca ayat yang ke-24. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Ya. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Ya. Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Ya, jadi satu kehidupan yang tidak teguh, tidak punya pengharapan, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari. Atau untuk apakah kamu pergi? Ya. Melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Ya. Melihat nabi? Melihat nabi? Benar. Benar. Ini melihat nabi, melihat nubuat, mendengar nubuat. Benar. Dan aku berkata kepadamu, ya, bahkan lebih daripada nabi. Lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Ya, terus? Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Perhatikan, ayat 29 ini perhatikan, 29 dan 30. Perhatikan ini. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai. Jadi orang banyak mendengar perkataannya, termasuk pemungut cukai yang dianggap orang berdosa, mengakui kebenaran Allah. Mengakui kebenaran Allah. Karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Inilah orang yang akan menang. Sekalipun tadinya berdosa, tetapi dia mengakui kebenaran Allah. Seperti Yesus tampilkan kepada Yohanes. Demikianlah kita menggenapi segala kebenaran. Mengakui kebenaran Allah. Baptisan air itu suatu kebenaran. Sekarang masalahnya, kita akui atau enggak? Itu masalahnya. Bukan soal lain. Masalahnya itu, kalau kita berhadapan dengan baptisan air, kita akui atau tidak? Orang pemungut cukai dan banyak orang mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri
dibaptis oleh Yohanes. Ayat 30, perhatikan ayat 30. Tetapi orang-orang Farisi Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ahli Taurat, di dalam ayat lain katakan, wahai kamu, hai orang Farisi, wahai ahli Taurat. Itu artinya mereka berada di dalam naungan hukuman. Wahai kamu, celaka kamu orang Farisi, celaka kamu hai orang ahli-ahli Taurat. Ulangi ayat 30. tetapi orang-orang Farisi Ya. dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. tidak mau dibaptis. Orang yang tidak mau dibaptis sama dengan menolak rencana Allah dalam kehidupan mereka. Rencana apa Allah di dalam hidup kita? Rencana apa Allah berikan di dalam kita? Yaitu rencana suatu keteguhan hidup yang punya pengharapan. Manusia setelah jatuh dalam dosa tidak punya pengharapan. Waktu kita menerima kebenaran Allah dan taat mendengar itu, seperti Yesus, Dia memberikan kita suatu pengharapan yang teguh, bagaikan tongkat. Sekalipun tongkat itu sudah merupakan kayu yang mati, kehidupan kita sebagai manusia mungkin sudah dianggap sama seperti kehidupan tidak punya pengharapan, seperti orang sudah mati. Tapi kalau kita taat di hadapan Allah, bagaikan tongkat yang ditaruh di hadapan Tuhan, maka kita akan masih bisa berbuah yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Ini tongkat, ini hidup yang berpengharapan. Kalau di sini ada seorang yang mengalami suatu percobaan berat seperti tidak ada pengharapan, terima kebenaran Allah. Baptisan air ini kebenaran Allah yang paling gampang kita lihat. Masalahnya mau atau tidak mau. Kalau kita mau, kita mulai dengan langkah hidup berpengharapan, suatu kehidupan yang akan bertunas. Sebab kita meninggalkan pandangan daging. Dalam baptisan air kita meninggalkan pikiran daging yang menuju kepada maut, untuk beralih kepada pikiran pikiran roh yang menuju kepada kehidupan, hidup dalam pengharapan. Ini isi. Jadi gereja Tuhan ini harus diisi dengan pengharapan ini. Itu sebabnya gereja Tuhan, saudara-saudaraku, di dalam gereja Tuhan diajarkan tentang baptisan air. Ada yang memperolok-olokkan baptisan air. Dia tanya, Tuhan Yesus dibaptis oleh siapa? Oleh Yohanes. Yohanes dibaptis oleh siapa? Lalu dia urut-urut. Dulu Adam dan Hawa dibaptis oleh siapa? Ini orang memperolok-olokkan. Dia lupa bahwa baptisan air ini ada punya zaman. Zaman pertama, zaman Ibrahim, zaman Adam dan Hawa sampai Ibrahim, itu namanya zaman Allah Bapa. Dari Ibrahim sampai dengan Yesus datang disalibkan, zaman Allah Anak. Di situ Tuhan belum bicara tentang baptisan air, masih dalam bayangan. Tetapi di zaman gereja Tuhan, semenjak Yohanes datang, diberitakan berita tentang baptisan air. Jadi jangan coba kita melompat di satu zaman yang Tuhan belum bicara tentang baptisan air. Sekarang kita berada di zaman Tuhan bicara tentang baptisan air. Suatu hukum yang sebenarnya pernah ada, dan itu harus dilanjutkan turun-temurun sampai selama-lamanya. Itu kehidupan berpengharapan. Saudaraku, jadi kalau kita lihat bagaimana urut-urutan tentang baptisan air yang kemudian dalam Wahyu pasal 4 itu laut kaca, Wahyu pasal 15 itu laut kaca, sekaligus dengan orang yang berkemenangan, menang dari ketidaktaatan kepada Tuhan. Saudaraku, itu yang mengalahkan manusia. Manusia yang tidak taat selalu kalah. Manusia yang tidak dengar-dengaran selalu kalah dan tidak punya pengharapan. Orang yang dengar-dengaran pada Tuhan, orang yang menang dan ada punya pengharapan. Pengharapan itu menjadi pengharapan yang permanen. Puji Tuhan.